bahwa setiap kita di Nahdlatul Wafan atau warga Nahdien itu, mohon maaf Pak Qadim, jadi sunnatan hasanah yang diajarkan oleh guru-guru kita sebelum pemakaman itu ada pembacaan Fatihah dan sholatun Nahdlatain. Fatihah ini berdasarkan hadis baginda dari Rasulullah SAW bahwa sepakat semua ulama itu setelah mengkaji hadis yang ada baik di Sahih Bukhari atau kitab hadis yang lainnya bahwa doa itu pasti sampai. Makanya diawali dengan bacaan Fatihah. Fatihah yang kita baca, kemudian bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca itu pasti sampai. Seandainya ada yang mengatakan tidak sampai, ya doakan saja yang jelek-jelek untuk dia kan. Bahkan terus neraka kan, dia sampai. Nah seperti itu. Jadi memang ini adalah landasan hukumnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat bersama, lillahi ma akhada wa lillahi ma a'ta. Jadi bagi Allah apa yang sudah dia ambil, termasuk almarhum ini, anak kami ini kepunyaan Allah. Kita ini semua titipan. Jadi yang namanya titipan itu sebentar ukurannya di dunia ini, sebentar limit waktu yang dikasih oleh Allah. Jadi antara 60-70 itu sudah. Bahkan almarhum ini mohon maaf mungkin antara 17 atau 18. Jadi ukuran yang dikasih, batas yang dikasih titipan itu oleh Allah hanya 18 tahun yang dikasih oleh Allah. Artinya tidak banyak hal yang dilakukan oleh almarhum ini. Kemudian karena tidak banyak hal yang dilakukan, jadi kemungkinan atau kesalahan atau hal-hal yang kurang baik yang dilakukan oleh almarhum itu sedikit. Tetapi walaupun begitu, kita sebagai keluarga atau sebagai orang muslim tetap mendoakan yang terbaik, ya, mendoakan terbaik. Kemudian walillahi ma'a'ta, dan bagi Allah apa yang sudah diberikan kepada kita. Yang namanya pemberian itu apapun yang dikasih, mau banyak atau sedikit, tetap yang namanya itu adalah pemberian, harus kita syukuri. Makanya yang pelunggu sami yang sudah berumur 60-70 itu wajib hukumnya bersyukur kepada Allah. Dan kematian itu tidak juga mengenal umur. Buktinya ayahanda dari almarhum ini umurnya sudah tua, tetapi anaknya masih muda, dia duluan sebagai anaknya. Seharusnya kalau dari masalah dilihat dari umur, seharusnya orang tuanya yang dulu meninggal baru anaknya kalau dilihat dari umur. Sekali lagi, kematian adalah rahasia Allah. Oleh karena itu, pesan tiang kepada kita semua, terutama adik-adik, para santri-santriwati ini, jadi ketika mengendarai atau bersepeda motor, jangan mempunyai nyawa serok, ya. Jangan berkeyakinan saya ini punya nyawa serok. Ya, biasa kalau kita masih muda jadi wajar. Jadi nggak ada nyawa serok itu, yang ada satu nyawa kita. Oleh karena itu, yang tua maupun yang muda, yang lebih muda-muda ini rentan, ya, rentan. Jadi karena mau terkenal, dia macam-macam aneh-aneh pekerjaannya. Jadi jangan sampai hal itu terjadi seperti yang kita alami, yang dialami oleh adik kita atau anak kami hadus ini. Nah itu, jadi limit waktu yang dikasih oleh Allah itu sedikit, maka perbanyak amal, dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian catatan ketiga yang ingin kita sampaikan dalam hal ini, kaitannya dengan hal-hal yang marak terjadi saat ini. Masalah sedikit-sedikit harus cari dalil, sedikit-sedikit harus mana buktinya dari Al-Quran dan hadis dan seterusnya. Nah ini saya ungkapkan fakta masalah 3 hari, kemudian 5 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Itu ada nggak faktanya dalam sejarah? Dalam kitab Daqaiq Al-Akhbar, di situ Syekh Abdurrahman menjelaskan bahwa ketika ruh kita sudah terpisah dari jasad, ya, terpisah dari jasad, jasad kita dimakamkan umur 3 hari, dia minta ruh ini minta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah izinkan saya ingin melihat jasad saya. Hanya dikasih izin oleh Allah, kemudian dia kembali kepada lubang kubur untuk menyatu dengan jasadnya, lalu dia pulang ke rumah.
Dia pulang ke rumah sesuai dengan hadis baginda Rasul an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza matal mu'min darat ruhuhu haula darihi syahran. Apabila seorang mukmin itu meninggal dunia, jadi ruhnya itu mengelilingi rumahnya. Dia keliling rumah. Ruhnya ya, tapi jasadnya dalam kubur. Ruh kita, siapapun itu yang meninggal, ruhnya akan mengelilingi rumahnya waktu dia masih hidup selama 1 bulan penuh. Jadi nanti almarhum atau almarhumah yang dikuburkan di sini ini beberapa bulan, bahkan lanjutan hadis ini sampai 1 tahun masih dia keliling ruhnya itu. Apa pekerjaan ruhnya? Ya, pekerjaan ruh itu dia pulang pergi dari rumahnya menuju ke kuburannya itu ingin melihat kaifa amwalahu wa kaifa usratahu. Dia melihat bagaimana hartanya dilihat, rumahnya dilihat, keluarganya dilihat, anaknya dilihat, cucunya dilihat, istrinya dilihat, semua dilihat oleh yang meninggal itu, tapi rohnya ya. Nah, apa kata roh tersebut? Dia bilang, saya kesini untuk melihat harta saya, bagaimana harta saya dibagi oleh anak-anak saya. Apakah pembagian harta ini dibagi dengan adil, atau dia sudah lupa kepada saya karena gara-gara harta banyak saya tinggalkan lalu mereka kelahi. Nah, orang seperti ini ketika mendapatkan di antara keluarganya atau bagian dari keluarganya itu memperebutkan harta warisannya, kemudian dia sibuk mengurus dirinya, sibuk ngurus hartanya, sibuk ngurus keluarganya, tapi tidak sempat mendoakan almarhum, tidak sempat, bahkan lupa kepada almarhum apa oleh-oleh bagi orang yang untuk orang mati itu. Maka dia pulang dari rumah menuju kuburannya itu dalam keadaan dia galau, dalam keadaan dia bersedih, nangis, terseduh-seduh. Ya, ini ampun mengeno orang tua kita, para guru-guru kita, supaya tetap didoakan almarhum atau almarhumah orang yang sudah meninggal dunia itu didoakan, ya, didoakan, tetap bacaan Fatihah, bacaan Quran, kemudian disedekahkan almarhum, ya, atau almarhumah. Nah, seandainya tidak ada yang mendoakan almarhum, tidak ada yang memberikan sedekah, pahala sedekah dikirimkan kepada almarhum, maka dia menangis terseduh-seduh. Orang dapat kiriman, dia nggak dapat kiriman. Hadis ini berdasarkan hadis juga baginda Rasulullah SAW. Kalau ulama yang satu ini, beliau menafsirkan ayat Al-Quran yang mengatakan tanazzalul malaikatu warruh. Ruh di sini bukan Jibril, ya, tetapi ruh di sini ruh. Nah, ruh di sini ruh. Artinya memang ruh kita ini akan turun, akan kembali ke tempat atau ke rumahnya untuk melihat harta peninggalannya. Kalau dia punya istri, saya barang ngesawan seninakku. Nah, kita ya. Kemudian kalau dia punya suami, saya barang ngesawan semamaku. Itu yang dilihat. Nah, jadi jangan menyangka jadi orang yang mati ini mati terus seterusnya, tidak, tapi dia pindah alam, ruhnya tetap bisa mendengarkan kita. Siapa yang ikut menguburkan dari kawan-kawannya almarhum mendengar, dari guru-gurunya yang hadir siapa dilihat oleh almarhum ini, tetapi ya, mana mereka dicegah untuk bisa berbicara. Seandainya mereka bisa berbicara, sang takut itu bareng, ya. Seandainya mereka bisa bicara, nanti takut kita dan kita dengar, nanti yakin nggak ada yang bisa menguburkan. Nah, seperti itu. Yang terakhir, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan kita almarhum atau yang sudah meninggal dunia ini, bahwa amalan-amalan yang dilakukan oleh orang yang hidup kepada orang yang sudah meninggal dunia itu